Hello guys, welcome back to Talk with CEO with me Bosro and my partner Sarinem. Dan untuk hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin banyak generasi muda itu bertanya. Sebenarnya kerja itu ngapain sih? Oke, kerja itu just do it guys. Just do it. Bener sih, just do it. Do it and eat. Makan. Makan. Oke, biasanya banyak orang itu bekerja, ya udah bekerja setiap hari, datang ke kantor, pulang atau lembur atau segala macam, terus mereka pulang, ya udah diulangin aja selama bertahun-tahun, selama mungkin bisa jadi banyak orang yang seumur hidupnya. Mereka nggak sadar bahwa ketika mereka bekerja ini mereka bisa berkembang, tapi mereka kadang ya nggak sadar itu akhirnya ya jadi rutinitas harian. Ya, iku. Jadi benar katanya Bosro. Waktunya tuh 4 tahun habis, 9 tahun habis, 10 tahun habis. Tapi ya podo koyo kita treadmill. Nanging dhewe ki keringat, capek, pegel. Ya panggonane tetep iku-iku tok ngono. Nah, gue mau tanya nih. Ini pertanyaan mungkin rada real ya. Banyak orang bekerja bertahun-tahun, bekerja keras bertahun-tahun, tapi ya hidupnya gitu-gitu aja. Menurut lu kenapa ya? Ya mergone mereka itu pakai tenaga kerjane, duduk pakai tujuan. Jadi kayak muter setir ngono ya diputer tok. Tapi ki ya ora tekan-tekan tujuan ning kono-kono tok ya. Jadi mereka bekerja keras ini, tapi mereka ini nggak punya tujuan ya. Jadi mereka ya udah kelihatannya gitu-gitu aja. Ya seharusnya kan nek punya tujuan itu kita jadi tahu ya arahnya mau kemana, energi nemeh arep opo, de duit dapat uang gitu. Orang cuma ya wes gajian, aku lembur berangkat pagi balik nih malam ngono terus muter terus kayak gitu terus. Ya, dan banyak orang itu merasa bahwa mereka ini sibuk atau mungkin mereka ini sibuk banget lah, mereka bangga dengan kesibukan mereka. Tapi ternyata mereka ini nggak produktif. Ya nek Buya Hamka ngomong ya kerja nek cuma kerja ya itu juga sibuk ya, tapi kera juga bisa. Kayak kebon ning sawah ya sibuk macul genteni Pak petani, tapi kan ya iku tetep jenenge kebo toh. Ya tapi bener sih, menurut Gallup itu mereka research 26% pekerja profesional itu mereka kerja yang engage dengan perusahaannya. Sisanya ya cuma kewajiban mereka aja mereka bekerja. Ya iku makane nek kerja iku ora cuma mikir kebutuhan, tapi ugi mikir carane nggarap kanggo masa depane dhewe ki piye toh. Ya betul sih, ya paling enggak orang kerja ini harus punya tujuan lah, paling enggak dapat duit atau skillnya meningkat atau mungkin personal brandingnya terbangun. Kalau nggak punya ketiga ini, ya lu bakal replaceable sih. Ya makanya kan nek misale dhewe iki kudune dapat upgrade, dapat prestasi, ora mung cuma dapat pressure tok gitu loh. Nek misale dhewe kerja bertahun-tahun tapi satu pun ndak ada yang, aku tuh selalu percaya gini loh, kalau ada orang yang melakukan hal yang effort pada kemampuannya yang seminimal mungkin, selama ono wong sing melihat value itu akan ngebung pada waktunya, orang itu akan naik pada waktunya. Tapi kan kesalahannya kenapa orang itu stuck, kenapa orang itu di situ-situ aja, karena dia tidak pernah naik kelas dan tidak pernah evaluasi hidupnya. Ya banyak orang itu mereka ketika bekerja itu stuck karena mereka sudah cukup puas dengan performa mereka sekarang. Jadi mereka ini lupa buat mengimprove dirinya lah. Tapi ya nggak gampang juga sih buat orang itu sadar kalau kok aku stuck ya, kok aku gini-gini aja ya, kok ternyata di luar ada orang yang lebih hebat ya. Kenapa kok aku nggak improve kayak mereka? Mereka kadang-kadang cuma sembunyi lah di balik mungkin kata-kata kayak ya sudah sih cukup segini, kenapa kamu kejar lagi? Padahal ya
Mungkin kalau ngejar masih bisa. Bisa banget, apa meneh nek misalnya sekarang banyak orang yang kerja sambil kuliah toh. Memang nggak bisa kita sangkal orang yang misalkan kerja sambil kuliah itu coro mikirnya luwih ketoto. Kenapa? Skripsi itu kan gawe latar belakang masalah apa? Tinjauan pustakane yang mendukung pendapat dhewe ki apa? Orakmu dhewe asal ngomong tapi jeplak menyakiti hati orang lain. Nah itu berarti tidak punya tinjauan pustaka yang bagus gitu loh. Dan yang perlu disadari ya, memang bekerja itu nggak ada yang mudah, karena di pekerjaan itu kita dituntut untuk berkembang, Betul. belajar, mungkin baca buku atau lihat pengalaman orang, atau ya kita harus buka pikiran kita lah. Jadi kalau misalnya kita nggak berkembang ya udah gitu-gitu aja, dan jangan ngeluh karena ya memang kamu yang naruh skillmu di situ aja, terus perusahaan mau naikin juga nggak bisa kan? Ya, aku punya pertanyaan. Menurut kamu, kan ada 2 tipe karyawan nih. Yang pertama itu suka cari muka, yang kedua suka cari solusi. Mana sih yang lebih cepat berkembang menurut kamu? Yang paling cepat berkembang yang suka nyari wangsit ya. Enggak. Ya bukan. Yang paling cepat berkembang itu yang paling menang ya sing migunani. Saiki kan akeh wong to sing katon sibuk repot tapi yo kerjaane ora rampung-rampung, kerjaane mung cuma pencitraan ae. Ya, exactly. Leader sekarang itu lebih suka yang bervalue ya daripada yang cuma drama aja. Yo sekarang nek dipikir-pikir drama di kantor ki nggo tuh sebenarnya. Ya. Buat apa? Bikin kita maju ya ndak, naikin skill ya ndak, naikin personal branding ya ndak. Kecuali dia memang di branding kayak Nikita Mirjani kali. Nah, itu memang ya dari sana kehidupannya dari sana. Tapi yang lebih dari itu kan alangkah lebih baik nek kita di tempat kerja itu ya lakukanlah apa yang membuat kita masuk room development, bukan room troublemaker. Ya, betul sekali, karena ketika kita mendapatkan karyawan yang mencari solusi, biasanya they always get promoted faster. Ya, karena sekarang ini perusahaan itu nggak cuma cari orang pintar, tapi mereka mencari problem solver. Tahap pertama orang iso kerja iku nek dia bisa mengikuti instruksi. Nanging tahap selanjutnya orang bisa bekerja nek deknen migunani ing tempat kerja. Ora mung nunggu arahan, tapi nggawa karo solusi-solusi sing nyata. Lek misale deknen kuliah S1, S2, tapi lihat sekelilingnya itu banyak sampah dan nggak diberesin. Lihat sekelilingnya itu berantakan dan rusak, dan dia menutup mata, itu percuma loh. S1, S2, S3-nya itu percuma. Dan menurut World Economy Forum, skill terpenting sekarang ini adalah critical thinking, leadership, communication, dan adaptability. Aku ki setuju. Nek uang berkembang dari berbagai sisi, cara nilai mikir, cara nilai ngomong, cara nilai menata emosional di tempat kerja, dia akan mendekati apa yang menjadi mimpinya. Yes, dan office itu it's not about looking busy, but creating impact. Yo akeh wong saiki to Busro katon ketok repot, ketok kesusu flexing ya di tempat kerja. Tapi ora kabeh kuwi gawe maju to. Apa yang bikin kita maju ya? Sesuatu yang dari dalam mendorong kita maju, yaitu spirit untuk belajar critical thinking tadi. Ya. Sekarang itu ya banyak Gen Z itu gampang resign. Menurut kamu kenapa ya? Yo mereka tuh udah tahu yang namanya psikolog, masih ngerti psikolog, masih ngerti lagunya Hindia, secukupnya. Terus everything you are, bukan itu. Mereka ini wis mudeng nek apa kesehatan mental itu ya penting bos, ora mung kerja tok lho. Jadi sebenarnya mereka ini bukan lemah ya, tapi mereka ini lebih sadar value, lebih sadar value tentang mungkin kehidupan mereka sendiri. Nah iya, makanya kan Gen Z itu di kantor tuh ya, nggak mau diangkat jabatannya.
Oh iya. Ndak bakal mau disuruh jadi PI siapa wae mundur alon-alon gitu. Karena menurut Gen Z sendiri, ndak mungkin Gen Z sih, orang zaman sekarang hidup yang bermakna, misalnya ono slow living terus mereka bisa tetap kerja tapi dolane dapat, duitnya dapat, ndak harus gajinya tinggi kok. Kalau Gen Z itu yang penting ya mental health. Jadi mereka lebih milih nggak bertahan di perusahaan yang toksik, karena menurut mereka itu ketika mereka bertahan di perusahaan yang toksik itu namanya bukan loyalitas tapi itu bunuh diri kan. Ayo, makanya kan mereka yang aku amati secara umum ya, Gen Z itu tipe-tipe niki ndak mau mikir abot, kabotan, ya bisa gitu. Tapi ndak semua Gen Z kayak gitu, ada juga yang Gen Z modelnya kayak Pandawa. Pandawa ini kan Gen Z kafe sini, tapi kerjanya ngersik-ngersik ke pantai, ngersik-ngersik ke sungai, menyebatkan pengangguran. Hebat sekali itu. Nah, makanya nih misalnya orang toksik ya ketemunya Gen Z yang toksik jadi toksik ya. Apalagi tempat kerja yang toksik ya mending metu tau nek Gen Z. Dan benar Gen Z ini berbeda sih. Menurut Deloitte Survey, mereka ini mending bekerja di tempat yang work-life balance, healthy culture-nya bagus, dan purpose. Mereka ini udah gak peduli dengan salary mereka. Yo ngopo kerja karo mikir wong sing toksik. Wong urip saiki wis toksik to sebenarnya dari berbagai hal. Makanya pilihannya adalah Gen Z dikit-dikit mental health ya ono benere, tapi ono juga sih nggak benere nek misalnya itu wajar bukan alay. Nek alay kan dikit-dikit misalnya dipanggil sama bose tapi digenahi, diomongi baik-baik, dia nganggepnya itu penyerangan pribadi ya itu ndak benar. Yes, betul sekali. Dan menurutku aku melihat fenomena ini itu yang kadang-kadang menjadi tidak pas adalah mereka gunakan mental health ini untuk berlindung di balik kelemahannya. Padahal ketika kita menunjukkan kelemahan mereka, kita bukan menjatuhkan mereka, tapi kita pingin mereka tahu kelemahannya dan membuat itu jadi lebih kuat. Betul. Pada dasarnya manusia itu kan punya strength dan weakness-nya masing-masing. Nah, orang yang bisa ngelihat itu pasti orang yang bekerja dengan mereka. Nah, ketika mereka diarahi, rak gelem ditoto, berlindung di balik kata mental health, padahal aslinya malas, rak gelem sinau, rak mau nabung, rak mau berhemat. Meda diopo. Ya, jadi kesimpulannya kerja benar itu bukan cuman kerja jadi robot di kantor. Ya bener, cuma nek gajimu akeh toh, tapi saben dino nek Senin nek meh mangkat kamu wis stres, aduh sesok Senin mending metu wae. Jadi yang penting iki urip kudu berkembang. Ketika lu bekerja lu juga harus punya karir map. Betul. Minimal lu tahu lah lu mau jadi apa, lu butuh skill apa, dan siapa sih yang bisa bantu lu untuk growth. Terutama buat kamu yang introvert, jangan berlindung di balik kata introvert. Bukalah jejaring sosial untuk melatih otak sosial, karena biasanya pekerjaan peluang datang dari tukang bakso, tukang sayur, tukang satpam, dan tukang-tukang lainnya. Dan paling enggak lu harus bekerja dengan direction. Jangan cuma lu bekerja ya kerja aja. Simple, be skilled, be reliable, build network, upgrade consistently, and know your worth. Because you worth it, nobody else say you are not matter. So, if you have skill, kamu harus bantu orang sekitarmu. Terutama, tolong dulu dirimu sendiri. Betul sekali, dan kalian juga harus tahu nih ketika bekerja itu kalian mau ke arah mana dan mau berkembangnya ke arah mana. Jadi ketika kalian bekerja bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Yes, because life YOLO, you only live once, dan kesempatanmu cuma satu kali guys. Ojo nganti kok nek wis umur 10 tahun di tempat kerja nggak punya apa-apa, nggak ngerti mau ngapain, masih muter-muter di job fair, ketemu pindah dari satu ini ke tempat ini. Carilah kestabilan seperti Gen Z.
Dan akhirnya kita udah sampai di ujung podcast kita kali ini. Jadi buat kalian ini, kalian tim yang mana nih? Yang bekerja sambil berkembang atau bekerja cuman buat ya ngisi-ngisi waktu sehari-hari? Anak sultan kali yo nek Ya. ngisi-ngisi waktu sehari-hari. Oke guys, nek menurutku kerja yang berkembang iku ora mung kerja tok, tapi kerja sing iso nguwahi nasib dan merapikan mimpimu, menggapai mimpimu ke depan go awakmu dhewe. Yes, and thank you for listening. Jangan lupa komen, like, subscribe kita di YouTube, Spotify, dan Instagram. Dan mungkin aku butuh beberapa ide dari kalian. Apa sih yang mau kita bahas ke depannya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bikin dari topik kalian. Siap. Ojo lali, ojo kerja capek-capek terus. Matur nuwun sudah dengerin podcast hari ini. Semoga kita semua bisa berkembang dan naik kelas ke level yang lebih upgrade. See you in the next episode. Matur Thank nuwun. you.